Ya teman-teman, hari ini aku masak botok ya. Ini botok teman-teman ya, bukan urap ya. Ada urap, ada botok ya. Kalau urap itu pakai sayuran ya teman-teman. Misalnya pakai kacang panjang, pakai apa jenenge teman-teman? Tauge gitu, bayam gitu ya, itu urap. Kalau ini namanya botok, sama dari kelapa ya teman-teman. Ini kalau botok teman-teman bisa pakai ikan teri ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini tadi aku pakai ikan peda ya. Jadi ikan peda itu sudah tak buang ininya teman-teman. Tak buang apa jenenge? Teman-teman semuanya tak buang durinya. Ya jadi kan kemarin aku punya ikan peda, durinya gede-gede jadi tak buang aja. Tak masukin, kebetulan ada sisa pete. Ini kasih pete. Ya mantap ya teman-teman gini. Kalau teman-teman mau pedes dipedesin yang banyak cabenya. Ya aku kan nggak mau pedes sehingga gini aja cukup. Ini tadi aku pakai daun tapi daunnya itu pada pecah karena ini daun apa? Daunnya aku taruh di kulkas kering jadi pecah. Gini ya teman-teman. Aku saat ngukus pakai daun supaya wangi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman di Jakarta suka kan nggak ada daun ya, nggak ada daun pisang. Kalau dulu di kampungku banyak depan rumahku tuh daun pisang. Kalau teman-teman nggak ada daun pisang, pakai aluminium foil itu lah ya teman-teman. Tapi rasanya beda, baunya beda. Teman-teman lebih baik daun pisang ya. Cuma ya kalau kepepet nggak ada daun pisang, teman-teman pakai aluminium foil ya, itu nggak apa-apa daripada nggak ada. Gitu ya teman-teman. Ini aku kasih cabai berapa biji doang tadi, cabai keritingnya cuma 2, cabai kecil 4 atau berapa tadi. Tuh gini ya teman-teman. Yang satu sop ayam, udah tahu kan teman-teman biasa. Yang anakku maunya bening, kemarin 2 hari bikin santan dia nggak mau. Ini maunya gini, ini sop ayam. Sop ayam bening ya teman-teman, kayak gini. Ya. Ini jadi aku bikin botok ya teman-teman, botok kelapa. Ya, ini bisa dikukus begini kukusannya. Ini bisa taruh kasih di itu. Aku pakai kukusan besar terus tak pindahin di sini. Nanti ini kan aku bisa masuk rice cooker sampai siang gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, ini makin sore makin enak teman-teman kalau botok kayak gini nih. Itu makin sore makin enak. Kalau pagi gini kan masih seger, kurang meresep ya bumbunya. Nanti kalau teman-teman makin sore itu makin enak. Jadi bumbunya itu bumbu botok ini makin meresep gitu ya teman-teman, kayak gitu. Kalau masih pagi begini nih kurang meresep ya. Ini gini ya teman-teman, mantep tuh botok karo ini sop ya teman-teman, gini 2 mantap semua ini teman-teman. 2 ini sudah enak ya teman-teman, seger enak. Aku masih goreng akong itu belum selesai, tadi tak titipin suami. Pak dibalik akongnya pak. Oh dia tak suruh goreng, tak tinggal upload dulu. Karena wifi ini kalau sudah siang teman-teman, ini apa jenenge, tadi aku pasang wifi baru jadi kalau udah siang wifi-nya agak ini. Gini ya teman-teman, jadi 2 masakanku hari ini ya. Botok ya, di botok. Kasih pete itu botok pete. Ikan peda. Kalau teman-teman nggak ada ikan peda, kasih ikan peda. Karena kemarin aku punya sisa ikan peda. Teman-teman bisa pakai ikan teri, nggak apa-apa pakai ikan teri ya teman. Ya ginilah ya teman-teman. Tuh mantap, 2 ini sudah cukup. Sekarang ini kemarin tuh ada orang ya teman-teman, ada anak muda yang umur 26, dia main kayak kripto gitu loh teman-teman. Jadi dia itu kehilangan duit 500 juta kayak gitu teman-teman. Jadi itu kan seperti apa ya teman-teman, seperti setengah judi atau permainan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau memang begitu gitulah, hati-hatilah teman-teman ya. Kita itu nggak bisa bedain yang benar sama enggak ya, nggak tahu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman invest itu teman-teman invest yang jelas saja, jangan yang gitu-gitu nanti hilang ya teman-teman. Tapi ya semua terserah teman-teman ya.
Tuh kemarin 500 apa juta itu hilang teman-teman. Itu anak muda itu umur 26 ya, dia cerita dia sudah mulai dari nol kembali lagi ke nol kayak gitu. Sekarang ini kan teman-teman harus was-was ya, banyak rekening-rekening kayak Dolman kayak gitu teman-teman. Kalau mau invest cepet invest teman-teman, nanti 2030 ya teman-teman makin susah ya teman-teman. Rumah aja sekarang sudah terbatas ya, tanah itu terbatas ya. Sekarang malah lebih gampang jual sama orang-orang asing ya teman-teman. Banyak yang ini sekarang ya, karena orang-orang lokal ini pada beli di pelosok-pelosok. Jadi Jakarta ini nanti penuh orang asing ya teman-teman. Pada orang sekarang gampang, kalau orang asing berapa dia mau ya teman-teman. Itu kemarin ada ramalan satu orang ibu-ibu meramal ya, nanti berapa 2030 ya mungkin mau dikuasai orang asing atau gimana. Memang benar teman-teman, kemarin banyak itu ada yang mau ngontrak rukoku itu orang asing, tapi suamiku nggak boleh kayak gitu. Orang asing itu lebih gampang teman-teman, duitnya banyak, lebih gampang. Jadi kalau teman-teman mau beli rumah cepat-cepat beli untuk invest teman-teman, kalau enggak nanti teman-teman enggak keburu. Betul, 2030 ini tanah wis terbatas, udah susah. PBB kan mau naik 30%, itu di kampung-kampung aja sudah naik, ada yang naik 40, ada 50, ada juga yang naik terus teman-teman, karena tanah terbatas gitu. Kok di pelosok-pelosok daerah nggak guna, ngapain teman-teman, kan tinggal di Jakarta, teman-teman cari di Jakarta ya kan. Kalau di pelosok-pelosok itu ya murah, tapi kan nggak berguna. Buat apa? Dijual nggak laku, buat invest nggak laku, dikontrakin juga nggak laku. Lah untuk apa ya teman-teman? Jadi kayak gitu malah nanti duit hilang. Sekarang itu rekening-rekening yang banyak di bank ini pada dilihat semua. Kalau lebih dari itu udah kena pajak. Pajak ini kan juga memburu rekening orang kayak gitu. Nanti malah entek teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Nah itu banyak itu sudah rekening Dolman hilang ya teman-teman, kena yang kripto itu sudah pada judi pada hilang. Jadi pada kayak gitu teman-teman, lebih baik cepat-cepat teman-teman, karena ini kan dolar itu sudah menuju ke hampir ke 17 teman-teman, sudah 16,6 berapa ini dolar. Uang itu kan inflasi ya, dolar itu sudah naik segitu, emas saja sudah 2 juta 20 berapa gitu teman-teman. Jadi sudah naik semua teman-teman ya, uang makin lama makin inflasi. Harga rumah itu nggak mengejar Tuhan ya teman-teman kayak gitu. Jadi 2030 itu sudah susah, nanti nggak mengejar teman-teman, harga rumah itu nggak mengejar sama inflasinya ya. Daripada teman-teman duit inflasi, teman-teman itu jadiin barang, jadiin investasi yang nyata gitu loh. Jangan investasi itu yang nggak nyata-nyata kayak gitu ya teman-teman. Kan ada satu cerita ya teman-teman, ini cerita aja nih, cerita. Ada satu cerita itu menceritakan, ceritanya ada seseorang itu berjalan ya, ini cerita aja. Orang itu jalan teman-teman, mencari temennya, mencari rumah temennya. Dia jalan sampai malam teman-teman, sampai malam. Terus teman-teman dia kan gelap ya, rumah temennya itu kan di pedesaan. Di pedesaan itu kan tidak ada lampu ya, gelap gitu. Dia jalan terus dia capek, di situ kan ada batu, tinggal selangkah lagi jurang teman-teman. Dia enggak tahu karena kan gelap malam. Terus dia capek, sudahlah dia tidur di batu itu. Dia capek, udah aku berhenti dulu. Dia makan minum karena rumah temennya kan belum ketemu. Ya sudah, ternyata dia tidur di batu itu, deket batu besar gitu loh teman-teman. Dia tidur di situ, dia tidur udah kecapean. Dia tidur sampai hari itu besok pagi gitu, dia nggak terasa kan. Padahal itu malam hari sampai besok pagi-pagi. Ketika pagi-pagi itu dia tidak bisa bangun, matanya masih lengket mungkin karena dia capek gitu ya. Akhirnya sudah agak siang, matahari sudah terbit. Taunya apa teman-teman, ketika matahari terbit kan kelihatan ternyata dia kurang selangkah lagi jurang.
Jadi dia salah jalan menuju ke jurang teman-teman, kayak gitu. Ini cerita aja lah, itulah teman-teman ya. Kalau kita nggak tahu menuju ke satu tempat ya, taunya di depan kita jurang kayak gitu. Ya itu karena gelap, jadi kita tuh kadang ya manusia itu kan gelap mata gitu, taunya di depan kita sudah jurang. Untung dia apa namanya mengikuti hati nuraninya ya teman-teman. Hati nuraninya itu merasa dia harus istirahat gitu loh, dia capek harus istirahat. Ternyata bener ya teman-teman. Kalau coba dia selangkah lagi, dia bukan ketemu temennya, ketemu maut dia. Ternyata di depan itu jurang. Ternyata apa? Ternyata bukan rumah temennya, ternyata jurang. Akhirnya dia salah jalan, ceritanya begitu teman-teman. Itulah manusia itu, kalau salah jalan tuh begitu ya teman-teman. Habis teman-teman. Orang kalau invest yang nggak jelas-jelas kayak setengah judi itu kan apa teman-teman, itu bisa habis semua ya. Karena kalau kayak judi itu kan dulu pernah ada juga yang cerita ya teman-teman, ada orang pernah kerja di tempat perjudian itu loh, di Las Vegas atau apa itu dia itu teman-teman kerja di judi gitu loh. Dia bekerja, dia orang Indo ya, orang Indo kerja di luar negeri, di Amerika atau di mana gitu loh, di Las Vegas gitu kan tempat judi ceritanya. Nah itu dia melihat orang-orang yang judi itu, pertama ya dia dimenangkan dulu teman-teman, satu kali dia menang, dua kali dia menang, nanti dia udah seneng, itulah terakhirnya habis. Rata-rata begitu kan, namanya pengusaha judi juga mau untung ya kan, kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang warning, ada yang ngasih tahu gitu. Kita sudah harus hati-hati, sudah was-was gitu ya teman-teman. Itulah teman, itu hanya cerita aja ya teman-teman. Ini kita kembali sini ya teman-teman. Ini adalah botok ya teman-teman, ini botok peti. Kalau teman-teman nggak suka pakai peti, ada yang orang nggak mau peti ya teman-teman, nggak usah pakai peti ya, botok biasa kayak gini ya. Dan ini sop ya teman-teman, ini sop tak tunjukin ya. Ini ada wortel, ada buncis, ada ayam ya teman-teman. Aku maunya ayam bening kayak gini. Nah aku kemarin aku bikinin santan, enggak suka. Tuh ada jagungnya kayak gini ya teman-teman. Ini sop sayuran lah kayak gitu. Nah ini botok peti. Ya, teman-teman nggak suka peti nggak usah pakai peti. Kalau mau cabai banyak pedes, yang nganggo cabai yang banyak pedes ya. Jadi gitulah teman-teman ya. Jadi aku balik ke sini lagi, itulah teman-teman ya. Kita harus benar ya teman-teman. Kalau enggak ya, kalau kita masuk ke jurang kan kita sendiri yang rugi, bukan ketemu kayak tadi cerita ya, bukan ketemu rumah temennya ya, malah ketemu jurang kayak gitu. Jadi itulah teman-teman, kalau kita sudah susah nyari duit ya, sekarang kan nyari duit susah ya, pengusaha juga susah, karyawan juga pada PHK ya teman-teman. Sehingga teman-teman itu harus was-was, harus hati-hati ya kayak gitu. Kalau judi itu memang begitu, tuh ada satu yang ngomong gitu teman-teman. Jadi dia tuh pernah kerja dulu dia waktu masih muda, sekarang kan dia sudah bapak-bapak, sudah berkeluarga. Dia pernah kerja di tempat kayak gitu, judi itu loh, di luar negeri gitu. Nah akhirnya satu kali dia menang, dua kali dia menang ya, mungkin tiga kali atau empat kali menang terus, biasanya begitu. Nanti akhir-akhirnya kan makin besar, orang kalau makin menang tuh makin penasaran, makin nambah. Nah ketika besar habis duitnya kayak gitu teman-teman. Jadi itulah ya kan, orang yang buka apa kayak perjudian itu kan juga mau untung ya kan, namanya usaha kan pasti orang mau untung. Nggak ada usaha nggak untung, nggak untung kerja bakti tidur di rumah. Dia kan juga harus, perusahaan judi begitu kan harus menghidupi banyak karyawan kayak gitu teman-teman. Itu cerita itu ya, cerita orang itu. Jadi teman-teman, ini sekedar aja teman-teman harus was-was. Itu kan seperti permainan ya. Kalau judi permainan itu ya kan memang begitu ya teman-teman. Namanya permainan. Ya dulu kan waktu kecil itu sering main sama kakakku itu teman-teman, kalau nggak salah ada permainan ular tangga ya teman-teman. Ingat kan permainan ular tangga? Nah permainan ular tangga itu kan ada apa namanya, ada tangganya, terus ada ularnya. Kalau pas ekor ular kan turun ya teman-teman kayak gitu ya.
Nah itu seperti itu namanya permainan ya. Tahu teman-teman yang angkatan aku pasti tahu ya. Yang angkatan aku, kalau yang angkatan anakku nggak tahu. Ya mungkin yang angkatan kita ya teman-teman. Yang angkatan aku dulu kan aku suka main ular tangga tuh sama kakakku. Kalau pas ngitung misalnya 1, 2, 3 pas 10 ya, pas tangga kita naik ke atas. Nanti di atas, paling atas itu banyak ekor ular teman-teman, sehingga kalau pas ekor ular itu turun kayak gitu, ada jebakan-jebakan kayak gitu ya teman-teman ya. Itu jenenge permainan ya teman-teman gitu. Sampai akhirnya pernah dulu aku turun sampai ke bawah sekali, sudah naik tangga duluan tuh ya, naik naik lagi misalnya 1, 2, 3 naik, 4, 5, 6 naik tuh ya, sampai gitu. Kalau misalnya sampai 20 turun, terus naik lagi, terus turun, terakhir itu teman-teman sudah mau ke finish ya, sudah mau start selesai itu di situ dijebak kayak ekor-ekor ular itu loh, hingga turun kayak gitu. Pernah turun sampai ke bawah, akhir kakakku yang menang kayak gitu. Pernah juga aku yang menang, kakakku yang kalah. Namanya permainan kayak gitu ya teman-teman. Itulah aku contohin aja, kalau teman-teman yang angkatan aku pasti tahu. Kalau yang angkatan baru anakku lah, angkatan generasi Z itu nggak tahu ya teman-teman. Seperti itulah permainan ya teman-teman. Jadi kalau satu usaha, satu invest itu bukan permainan ya teman-teman. Kalau kita investasi itu ya investasi. Kalau investasi dianggap mainan ya kita kujur ya teman-teman. Ya duit kan nggak bisa dicari lagi. Misalnya hari ini kita punya duit ya 1 juta apa 10 juta gitu ya. Nanti kita sudah hilang ya sudah, kita nyari lagi, mulai nol lagi, berapa tahun lagi baru bisa menghasilkan duit segitu. Itu bukan permainan ya. Kalau investasi itu adalah yang jelas untuk masa depan, bukan untuk permainan kayak gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, ini sekedar cerita, mudah-mudahan edukasiku membangun lah ya, menjadikan teman-teman tuh was-was lah, warning lah kayak gitu ya teman-teman. Tuh cerita aja ya. Ini balik lagi lah ke sini ya teman-teman, aku tutup nanti nggak kepanjangan, aku mau makan pagi dulu. Inilah teman-teman botok ya teman-teman ya, yang ini sudah ya teman-teman. Aku tak ambil tamil dulu lah teman-teman, kan nggak panjang nanti di khusus mah repot ya. Itu dulu ya teman-teman, terima kasih banyak, sehat selalu lah untuk teman-teman semuanya. Ini botok ala Jawa, dikasih gula sedikit kalau teman-teman takut keasinannya. Tadi kan pakai ikan peda, jadi tak kasih gula 1 sendok ya. Kalau teman-teman mau bagus pakai gula merah, aku kalau gula merah tidak nyairin jadi kelamaan. Udah gini ya, kalau pakai gula merah itu agak kecoklat-coklatan teman-teman, botoknya lebih indah warnanya gitu loh. Kalau aku kan makan sendiri sehingga agak putih begini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dijual ya, untuk nambah-nambah penghasilan, untuk yang jual nasi uduk, untuk yang jual nasi liwet ya, ini boleh botoknya tuh dikasih gula merah teman-teman. Gitu dulu lah, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan masakanku menginspirasi ya, pengalamanku, ceritaku ya, bergunalah untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu teman-teman semuanya, terima kasih.